Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak kemenakan, satu mahasiswa Sarono yang hadir pada kesempatan kali ini. Satu persatu akan kita cuba mengatengahkan persoalan kepemimpinan yang ada di Minangkabau. Kepemimpinan yang ada di Minangkabau itu pada dasarnya pemimpin di Minangkabau itu harus tahu jo nanampe, tahu di nanampe, tahu di nanampe ko banyak sangat. Ada tahu di nanampe ko secara lahir. Apa tu tahu di nanampe secara lahir? Ada pula tahu di nanampe ko secara hakikat. Lo tu tahu di nanampe secara hakikat. Itu harus dimiliki dek orang Minang. Banyak gini orang Minang jadi pemimpin tak tentu dia mana. Tahu di nanampe secara lahir, tahu di nanampe secara hakikat. Begitu pula tahu di nanampe secara tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Ampek ke tu? Harus tahu ni yang ampek. Jadi kata dengan ampek tu banyak sekali maksud dan maknanya. Itu jadi banyak semacam analoginya, banyak semacam kata-kata yang lainnya. Sudah tu kata tahu dengan ampek tu juga harus tahu pula dengan ampek jenis-jenisnya apa saja. Kan itu yang ampek jenis atau yang ampek je baru tak. Lampek tu yang ampek. Anak tak boleh yang terakhir tu tahu di nanampe, anak tak boleh dibaca, anak tak boleh ditiru, anak tak boleh dicontoh. Kalau berangnya, kalau memberansaknya, kalau sakit hatinya, keluar bahasa umak nak balik, keluar bahasa ibunya. Itu tak boleh dibaca tu dah. Padahal tu tak pernah dipelajari di sekolah, tak pernah dipelajari di mengaji tu dah. Tapi kok tentu serinya tu Kalau ampe-ampe tu kan apa? Ampe-ampe gelok-geloknya. Tapi nya bangi ke orang, sakit hatinya kurang, tak sukanya. Kalau semua kadang okeylah. Kok kadang-kadang kabaknya, kamaknya, kamamaknya, awanginya ampe kecilnya kan? Itu. Aturan buruaklah tu. Itu kutar nama tu. Nanti antara hatinya tu. Ndak diajarkan tentu serinya. Makanya anda selaku pemimpin harus memberikan contoh kepada nan muda-muda, kepada nan ketik-ketik, kepada nan di bawah umur, kepada adik-adik lagi saja yang elok. Maka itu ambo akan jalihkan satu persatu. Apa tu tahu di nanampe secara lahir? Siapa yang tahu? Tahu di nanampe secara lahir tu? Siapa yang tahu? Atau nanampe secara lahir tu yang pernah hasuk kali awak dengar dibaca-baca orang. Tahu di kata nan? Iya kata nan nampak tu apa? Kata mendaki. Kata mengurung. Kata mendatang. Kata malerang. Itu yang secara lahirnya baru tu. Kata nan mendaki itu untuk siapa boleh hari sampaikan tu? Untuk orang yang habis tua, orang diluruhkan selangkah, ditinggikan salantiang. Jadi awak kalau mengecek je orang-orang tu, je sia-sia situ yang dituakan tu. Bisa saja orang baik wak, bisa saja abak wak, bisa saja mamak wak, bisa saja datuk wak, bisa saja mamak kepala wari wak, bisa saja penghulu wak, bisa saja mamak ulai, macam-macam. Itu harus bisa memposisikan. Itu. Kalau nang menurun kasih tu. Nang lebih ketek, nang lebih muda. Nang lebih ketek, nang lebih muda. Kau pandai-pandai awak mengecek, pandai-pandai awak menyarayonya. Jadi jo nang ketek-ketek tu harus pandai pula awak bayo batido. Ketika awak lagai nanti perlu dinyanyo. Nang kau magi hak makan, nang kau magi hak minum, nang kau memasak arak nasi. Jadi awak salam tua-tua kini lah umur kau jangan anggap ketek, saya nak ketek tu tadi, jangan anggap arwah saya nak ketek tu. Jangan anggap dak orang punya. Satu saat
hukum tu pasti akan terjadi. Setiko ala baik nanti ada cuahnya lupa. Maka yang ketek tu indak disayangi saja tu. Dia gih bagai betih. Itu karena mama badagi yang tabah kemenakan bapisau tajam. Jadi kalau hanya sekedar sayang saja, aku udah apa konyolnya. Udah sepelik kariang konyolnya. Aku mama mama cike konyol. Jadi bukan sekedar sayang saja, buktikan sayang itu. Acuk kali awak baragi ka dan mudah-mudah ka nan ketek-ketek itu. Jangan diajainya katunan kurang-kurang. Itu kalau nyo menurun. Kalau mandata kasih kata-katanya tu. Katung semua kadang. Ba pandai-pandai awak jo semua kadang ko. Sasaki, sasanang, sayo, satido, kok tagak tu sa pematang, kok duduk tu sahedaran. Jadi saling harago maharagoi, saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Karena kalau bakawan ko, basahabat ko sampai kapan pun itu kadang-kadang adalah pada sana lah. Adalah pada sana lah. Tapi jangan disalah gunakan pula sahabat tadi itu. Tu cinlok. Ikan parah mana aku. Cinlok. Nyedek sama-sama sayo satido. Yo na bayo saja. Padahal ni lelaki bini bagai tu. Padahal lu nikah, lu kahwin ni dah. Cinloknya. Lu tahu cinlok tu? Tak tahu pun tak lu tahu dah. Bentai-intaiannya. Kecil aku beraja je kuliah. Alah tak kicuah seorang kayaknya. Kiranya lah berdua-dua saja. Kalau berdua-dua saja ditampak larami lah dah. Kalau berdua-dua ditampak langang berdua-dua lah nyo. Apa ini kau tampak kos? Berdua-dua lah. Ini bukan pasal gini kau. Hanya kau kan je suruh itu. Nak kata jadi itu. Jadi harus letakkan kata nampak tadi itu kalau sama kadang tu profesional. Dia orang beragama, dia agama Islam. Kuatkan iman di situ. Karena apa khawatir nanti berdua-dua di sikoko, bukannya berdua laki-laki yang berdua saja. Ambo pun curiga kini kalau ada padisi berdua-berdua, ragu ambo. Begitu pula kalau ada laki-laki berdua-berdua, ragu ambo. Kalau ada padisi lalu berdua semua kadang, ada laki-laki lalu berdua semua kadang. Kini tak bisa percaya. Karena penyakit ini kalau aneh-aneh, kan? Apa penyakitnya? LGBT, LGBT, LGBT. L tu dia tahu L tu. Lesbi, padusi, menyukui padusi. Jadi indah laki-laki padusi saja berdua kini yang awak khawatirkan tu. Padusi pun tak khawatir. Ada pula sudah L, lesbi, gay, gay. Laki-laki je laki-laki apa bantuan tu ya. Kini masuk yang ketiga. Tahu di kata nama lereng. Tu kata melereng tu. Yes. Iya, kata melereng itu sia nama kata melereng. Kalau tadi kanan tua, kanan muda, kasama kadang. Kalau melereng tu kasia. Kapasamandan, kapambayan, kaipa, kabisan. Itu kaminan tu. Itu kata melereng. Bagi contoh cik. Contohnya kata melereng tu. Ketika nanti awak yang laki-laki ko abah bini dicalik hari layan 9, layan 10 pagi. Nan minantu laki-lakinya ko lalu kalalok sa karajonya. Sementara minantu lain lapai ka pasar ba karajo, lapai ka kantu, lapai ka para, lapai ka sawah. Ayangannya laloknya. Urang Minang tak boleh menokok pintu. Langsung mengecek ke minantunya, jago-jagolah hari tak berani. Maka disiko perlu kata melereng tadi. Baca cara menyampaikannya. Mereka triknya salah satunya baik. Nyo bangi hendak kawin nantunya dah. Nampak dia kucing di tengah rumah tu. Hoi kucing lalok kalalok ya karjuang ku kucing katanya. Apa hilang dari rumah liko je. Urang lah pergi keluar di rumah ya carilah banci ni je. Carilah tiku yang lain je. Itu yang kata melereng. Jadi kalau ada mintua mengecek seperti itu, anda laki-laki bukan ya. Anda laki-laki. Anda laki-laki harus hati-hati itu. Harus hati-hati, tidak sembarang saja itu sudah kata melereng itu. Atau anda
laba bini. Sementara istri kan harus dinafkahi tidak saja batin kan, harus dinafkahi juga lahirnya. Tiap hari Selasa atau tiap hari Jumat orang kapakan. Awak nak dostor piti kami tua ke anak ada. Beko serang makan hanya singgung mak tu. De tuan sultan tuan cabiaklah parik tu katanya. Tu kata bareng tu. Tuan pawon tu kan biar ya masa ada dostor tu sayu ka sayu asa dimakan Kau mengecek langsung tu mintuan tak berani. Pastinya juga kata melereng. Itulah di antaranya yang harus anda pahami. Begitu pula perempuan. Kalau seandainya nantinya di rumah mintuanya, badak-badak, saya kerajuannya yang tentu dinya kan. Kecek mintua, malah siapa tadinya anak dan tadi cucu dan tadi pilih yang lah banyak kumuh di belakang tak dibasuhnya dia. Hanya mengajar medok jadi di dalam bilik di rumah gitu. Entah kerajuannya sih. Itu kata melereng. Anda harus paham itu. Jadi Anda harus siap. Jadi itu di antaranya kata-kata itu oleh pemimpin di Minangkabau itu harus tahu. Itu baru yang pertama makna secara lahir. Sekarang tahu dan nampak secara hakikat apa? Siapa tahu? Secara hakikat apa tahu dan nampak itu kan hanya tahu dan nampak yang tadi itu yang tahu baru. Secara hakikat orang Minang itu kalau secara kepemimpinan dia harus memiliki tahu dan nampak secara hakikatnya. Tahu tak? Ada yang tahu? Dan nampak dan secara hakikat itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat adalah sidik, tablik, amanah, fatanah. Baiknya memimpin dirinya, baiknya memimpin keluarganya, baiknya memimpin kaumnya, baiknya memimpin nagarinya, maka orang ko secara tahu dan nampak hakikatnya harusnya pahami kau. Anyo harus sidik, sidik. Orangnya harus jujur. Tidak boleh berturut-turut, tidak boleh pembohong selaku pemimpin. Baik bohong ke diri sendiri tidak boleh, apalagi bohong ke keluarga, ke bini, ke anak nanti. Apalagi bohong ke apa, ke mama, tidak boleh. Bagaimanapun juga ke kaum nanti begitu nanti kalau awak sempat menjadi pemimpin negari ataupun menjadi pemimpin negara. Sampai macam tu harus ada kau jujur, kau penting. Hari ini jujur mahal. Tak bisa dinilai dengan uang, tak bisa dinilai dengan ketampanan, kecantikan, tak bisa dinilai dengan kekuatan. Ini betul-betul muncul dari kepribadian yang baik, dari keimanan yang baik, sehingga inilah yang diharapkan. Itu tahun nampak yang pertama. Yang kedua, orang Minang tu secara hakikat tahun nampak kedua tabligh. Apa tabligh tu? Tabligh itu pandai malobi, pandai berbicara, pandai berdiskusi, pandai berdiplomasi, pandai menjadi juru bicara. Pokoknya kalau mengecek kau cecehnya mengecek, santiangnya mengecek, mulut mani kucindan murah, laki mata orang menceliak, senang jiwa orang merasukan. Jadi kau perlu mana dia kau? Jadi tidak saja berdiskusi di kampus, tidak saja berdiskusi ketika rapek-rapek saja. Bawa cara mengecek ke orang tua awak. Bawa cara mengecek ke mama awak. Bawa cara mengecek ke etek awak. Bawa cara mengecek ke tetangga awak. Jadi itu seluruhnya dipelajari. Bawa cara mengecek ke orang nan dekat. Bawa pula cara mengecek ke orang nan jauh. Bawa cara melobi orang yang dikenal. Bawa pula cara melobi orang yang tak dikenal. Itulah orang Minang. Itu hebatnya kita orang Minang itu. Itu yang kedua, secara hakikatnya tabligh, santiangnya mengecek. Jadi orang Minang itu siswanya ahli dalam berlogika, ahli dalam berdebat. Itulah orang Minang itu. Karenanya pandayaka. Itu. Lalu yang ketiga, apa lain secara hakikat? Amanah. Orang Minang itu batu-batu bertanggung jawabnya, profesionalnya, juga yang ladi sarayokan tanyo, juga yang ladi suruhan tanyo. Bisa dipacik kecek mulutnya, bisa dikasih hatinya, bisa dipacik perbuatannya. Itu yang orang Minang tadi itu.
betul-betul diajarkan sesuatu kepemimpinan itu ke ahlinya. Sebab di Minangkabau tu hati-hati. Pemimpin Minangkabau tu kok siangnya ka mencaliak-caliakkan, kok malamnya ka mendangakan. Jadi kalau tak bisa mencaliak-caliakkan anak kampung, anak kemenakan, jangan jadi pemimpin. Iko seketik-seketik ingin jadi datuk, seketik-seketik ingin jadi penghulu. Sementara dia tak pernah di kampung, apa aja kawan saya. Sementara laloknya lama. Baanya kemenangan-menangakan, dia tak di kampung lalok loh, di rantau laloknya. Apa aja tahunya urusan anak kemenakannya tuh. Hati-hati kita. Jadi amanah itu bahaya. Kalau di Minangkabau, pemimpin-pemimpin itu disumpah-sumpahnya bahaya. Kalau seandainya tidak bisa menjaga anak kemanakan di orang kampung, tidak bisa mencaliak-caliakkan di siang hari, tidak bisa menangan-nangakan di malam hari. Kalau tidak, sumpahnya bahaya. Ka bawah indah baure, ka ate indah bapucua, di tengah-tengah digiri kumbang. Kalau Lasaroman itu sumpahnya sumpah mati namanya tuh. Ali kata lo di pemimpin Minang karena sumpah Saroman itu. Ambo kalau disuruh KG menjadi pemimpin Minang lebih rancak jadi presiden ambo. Presiden tak sabar itu mana sumpahnya dah. Kenapa? Presiden sumpahnya dengan nama Allah saya bersumpah. Itu bahasanya. Lalunya bersumpah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalunya bersumpah berdasarkan Pancasila. Selesai. Di Minang itu yang disumpahkan. Lika talok di pemimpin Minang Saroman itu Lika sanggupnya Saroman itu Ini bahaya sekali ini. Maka Rasulullah mengecekkan, kalau ingin jadi pemimpin Islam yang beriman yang hebat itu, jadilah pemimpin yang amanah. Amanah di hadapan Allah, amanah pula di hadapan manusia yang banyak ini. Itu yang ketiga. Yang keempat apa lagi? Fatanah, atau di dalam kampek sebagai ikat adalah fatanah. Apa fatanah itu? Orang Minang itu cerdas, cerdik pandai. Jadi saya suaknya orang Minang kok cerdik pandai. Paling ngomong orang Minang kok kalau nyepai marantau sapakan. Sudah tu orang di kecadiannya. So ngomong awak di Minang kok apa ya marantau? Sapakan tu berdoanya. Lebih dari sapakan tu awak lah membodohi orang sudah selesai. Awak lah mencadian orang sudah selesai. Itulah filsafah Minang tu mengecekkan kok tak kurang no nak di luar, kok tempi no nak di ate. Tapi batu-batu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Apa itu yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam? Karena hadis mengatakan supaya ini bisa terlaksana dan terwujud. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih? Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa kata Rasulullah? Kalau nak tahu di dalam sehakikat tadi, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takut tidak saja di masjid, takutnya juga tidak saja di kematian, tidak saja di majlis taklim, tapi takut ketika di kampus, ketika di kantor, ketika di pasar, di mana saja kita, ketika di tepian mandi, kita takut. Jadi orang apabila sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan hal yang buruk-buruk. Lalu apa lagi? Wa asmi'is sayyi'ata hasanatamuha. Iringi kejelekanmu dengan kebaikan, karena kebaikan itu yang akan mampu memeliharamu. Ini harus ditularkan ini kepada generasi kita supaya generasi anak Minangkabau akan datang terselamatkan sampai akhir zaman. Yang ketiga, ini yang mulai hilang. Apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik inilah yang harus kita dudukkan. Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah basuh. Itu baru pembahasan kita tentang Taurin Nampe secara hakikat. Ba'a pula Taurin Nampe oleh kepemimpinan dalam tugas kewajibannya. Pula tu
tahu di nampe ketikanya lah memimpin keluarga, memimpin kaum, memimpin negari atau memimpin negara. Bagaimana orang Minang itu memimpin? Nya harus tahu pula di nampe. Nampe cara kepemimpinan di Minangkabau itu. Orang Minang tu tak jauh dari nampe. Nampe pertama itu apa? Manggua, Manggeleng, Bangiste. Itu tangan. Boleh ya? Manggua, Manggeleng, Bangiste. Berang seketek. Itu tantangan. Apa mesti manggua? Ini mama itu tak banyak kerajuannya. Yang pertama kerajuannya ketika ada masukan-masukan yang banalnya manggua. Ketika ada masukan-masukan yang eloknya manggua. Ketika kerajo itu di jalanan pasar, nya manggua. Ketika apa yang dilakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nya manggua. Ketika itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, nya manggua. Ketika itu sesuai dengan kemauan masyarakat, nya manggua. Pula tu menggeleng. Ketika ada anak kemanakannya, ada anak negarinya, ada anak di keluarganya melakukan perbuatan keji dan mungkarnya menggeleng. Ndak ada. Ketika ada nan mengambil hak milik orang, nya menggeleng. Ketika ada nan ingin menguasai harta orang, nya menggeleng. Ketika ada nan bunjiang, nya menggeleng. Ketika ada nan madu domba, nya menggeleng. Ketika ada nan fitnah, nya menggeleng ndak anamuhnya menerima. Ketika ada nan mencari-cari kesalahan orang, ndak itu kerajuannya, nya menggeleng. Itulah hebatnya nenek mama sebagai pemimpin di Minangkabau. Anak ketiga supaya ada efek jerahnya untuk anak kemanakan, nenek mama aku harus bangi, tapi tidak banyak dah, bangi mesti saja. Berwibawa bangi itu. Kare suaranya ketikanya ndak setuju. Senyum lembut bahasanya ketikanya setuju. Jadi bangi itu ada pula dasarnya supaya anak makan kok indak membawa rendong saja orang tuanya, indak membawa rendong saja kaumnya, indak membawa rendong saja mamaknya, indak membawa rendong saja datuanya, indak membawa rendong saja penghulunya. Jadi nampakkan sagawak tu ketika berada di Nambana. Nang kampek alai. Tahu ni nampek nang kampek dari kepemimpinan orang Minangkabau itu adalah nyo muah mana do tangani kalau nan ditangani itu batu. Nyo indak namuah mana do tangani kalau nan ditangani itu salah. Baju bali si A aja si B. Cukui bateh barat timur utara selatannya. Ada 2 orang saksi. Sudah tu diketahui pula dek mama warih. Sudah tu setuju pula disiko datuk je penghulu. Sudah tu tahu pula kerapatan ini mama je wali negari. Diminta tunangannya. Tu di tangannya tu. Sepakat kaum. Tu di tangannya tu. Kata surang ya boleh kata wasamu ya bapa. Iyo kan nan bana kata mupakai narajo kata sahiyo datang kata nan bana tu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak jaleh seruman itu tangan tu. Tapi kalau nak jaleh dengan seruman itu ndak sepakai kaum dah. Ndak sepakai lo batih tanah barat timur utara selatan. Ndak ada nangan itu. Ndak ada lo menjadi saksi dah. Ndak namu lo bawa kepala wari untuk menikah dah. Nak namu oleh negeri jo kerapatan untuk mengetahui tanda-tandanya tu. Maka awak berhak pula untuk menolaknya. Itulah kearifan, kebijakan yang dimiliki oleh orang Minangkabau. Lebaran tu tahu nampaknya. Ala 3 tu. Kini tahu nampak nang kampek alai. Tahu di nampek nang kampek tu tahunya dengan fungsi dan kedudukannya. Tahu meletakkan satu pada nampeknya karena harus tahunya nampek itu ada ampek jinih di Minangkabau. Nampek jinih tu. Jinih pertama namanya Pangulu. Pangulu, dak penghulu dah ya. Kalau penghulu tu tukang nikah tu. Adikan tu kau letak dah tu. Iko Pangulu. Anyo yang memimpin anak kemanakannya di negeri itu. Perpanjangan tangan yang lain dulu sangka ditinggikan sarantiang oleh anak kamana. Itu penghulu tu. Itu jenis pertama yang ampek tu.
Nanampe jininan kedua adalah manti. Ya, secara umum di Minangkabau manti namanya. Manti itu. Itulah perpanjangan tangan dari penghulu tu. Apakah nyo panungke namanya? Itulah kerajaannya. Istilahnya nyo memberikan pendampingan, memberikan pendekatan, memberikan penasihatan kepada penghulu tu. Iko manti namanya. Jadi tetap ada di dalam ampek jini. Yang ketiga dalam ampek jini dan ampek itu tu adalah dubalang. Sia dubalang tu, iko perpanjangan tangan penghulu juga. Orangnya bagak-bagak di mana? Orangnya elok-elok di mana? Hanya memberikan rasa aman dan nyaman, baik untuk dirinya, keluarganya, atau untuk kaumnya, atau untuk negara. Iko dubalang punya kerja. Jadi kok musuh indah dicari, kok lawan indah diilai. Itulah dugalang tadi di Minangkabau. Ada tak tu? Kalau ada tu, itulah hebatnya ampek jini di Minangkabau. Ampek jini di Minangkabau tu tahu ni ampek di siku adalah orang nan menjadi jini dan disebut jomalin, atau dalam bahasa Arabnya alim ulama. Bisa saja di dalam tu ada namanya tuanku, atau boleh juga disebut dengan tuangku. Kerajaannya itulah perpanjangan tangan dari penghulu kaum-kaumnya yang memahami dan mengerti tentang agama, khususnya di orang Minangkabau Islam 100% adalah agama Islam. Dan kok siangnya rintang jo bakutubah, kok malamnya rintang jo kitabullah. Nyo nangka mengajarkan, menunjuk ajarkan, kok malatih mengaji. Apakah itu nyo ajarkan tahsinnya, makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, hifzil Qur'annya, apa lagi? Tartilnya. Itu tugas manti itu seluruhnya itu. Itulah satu kesatuan ampek macam dari ampek tadi itu. Kalau ini dimiliki oleh orang Minangkabau, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, selamatlah orang Minangkabau. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita berikan kesempatan, mudah-mudahan apa yang hamba sampaikan untuk mahasiswa ikut materi, insyaAllah nanti ikut perlu dicatat di kapal awak masing-masing dan perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah, amin. Mau cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.